Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Budi Kinasih dengan NIM K1A023035. Selamat datang dalam video pembelajaran kita kali ini dengan tema aplikasi nano dalam makanan. Pernahkah kamu bayangkan bahwa partikel yang ukurannya tak terlihat oleh mata bisa berperan besar dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari? Yuk kita telusuri bersama bagaimana nanoteknologi membawa resolusi dalam dunia pangan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, izinkan saya membacakan submateri yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depannya. Yang pertama yaitu definisi nanoteknologi dan skala nanometer. Yang kedua ada manfaat dan aplikasi nyata nano dalam makanan. Selanjutnya ada studi kasus, 4 potensi dan tantangan, serta yang terakhir prospek masa depan serta kesimpulan. Memasuki subbab yang pertama, yaitu definisi nanoteknologi dan nanometer. Apa sih sebenarnya nanoteknologi dan nanometer itu? Kita memasuki definisi nanoteknologi. Nah, nanoteknologi adalah bidang ilmu dan teknik yang mempelajari, merancang, dan memanipulasi materi pada skala sangat kecil, yaitu skala nanometer, untuk menciptakan gambar, struktur, perangkat, atau sistem baru dengan sifat dan fungsi khusus. Nanoteknologi menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan teknik untuk memahami dan mengontrol materi di tingkat atom atau molekul. Kemudian ada ciri-ciri utama nanoteknologi. Yang pertama, bekerja pada ukuran 1-100 nanometer. Kedua, sifat materi di tingkat nano bisa sangat berbeda dari sifat materi pada ukuran besar yaitu makro. Kemudian, memberikan inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan, energi, elektronik, dan lingkungan. Selanjutnya adalah skala nanometer. Nanometer adalah satuan ukuran panjang dalam sistem metrik di mana 1 nanometer akan setara dengan 1/1 miliar meter. Sebagai perbandingannya, diameter sehelai rambut manusia itu sekitar 80.000 sampai 100.000 nanometer. Dapat dibandingkan lagi dengan diameter satu molekul DNA itu sekitar 2,5 nanometer atau ukuran virus itu sekitar 20 sampai 300 nanometer, teman-teman. Nanoteknologi bukan hanya penting di dalam bidang elektronik atau kesehatan, tapi juga memiliki peran besar dalam industri makanan. Dengan teknologi ini, kita bisa meningkatkan kualitas, keamanan, nilai gizi, serta daya tahan pada makanan. Manfaat lebih dalam daripada nanoteknologi diantaranya yaitu sebagai berikut. Manfaat yang pertama dapat kita lihat dari sisi kualitas dan keamanan. Kemasan berbasis nano bisa mendeteksi kerusakan, bakteri, bahkan perubahan suhu. Ada juga nanopartikel antimikroba sebagai nanopera yang membantu pembunuhan mikroorganisme berbahaya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan daya tahan pada makanan. Dengan lapisan pelindung nano, makanan akan jadi lebih tahan lama tanpa harus memakai banyak bahan pengawet. Manfaat yang ketiga yaitu penghantaran nutrisi yang lebih efektif. Teknologi nano bisa membawa vitamin, mineral, atau zat aktif langsung ke dalam tubuh dengan efisiensi tinggi. Sebagai hasil, kandungan gizi yang lebih bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan rasa, warna, dan tekstur. Dengan pengaturan struktur molekul secara presisi, produsen bisa menciptakan makanan yang lebih enak, menarik, serta tetap sehat. Kita masuk kepada beberapa aplikasi nyata nanoteknologi di dalam bidang makanan yang ternyata diam-diam ada di makanan dan minuman yang mungkin sering kita konsumsi setiap harinya. Aplikasi pertama yaitu sebagai nanoemulsi. Nanoemulsi sendiri memiliki arti campuran minyak dan air dalam bentuk tetesan sangat kecil berukuran nano. Teknologi ini banyak digunakan sebagai peningkatan penyerapan nutrisi seperti pada vitamin A, D, E, K, dan omega 3, terus menstabilkan rasa dan warna dalam produk cair. Kemudian contoh produknya berupa minuman energi, susu suplemen, dan vitamin probiotik. Kedua, nanopartikel untuk penghantaran nutrisi.
Nanopartikel berfungsi melindungi nutrisi sensitif selama proses produksi dan pencernaan. Fungsinya yang pertama, mengantar zat aktif seperti probiotik, vitamin, dan antioksidan langsung ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, menjaga nutrisi tetap stabil terhadap panas, cahaya, dan asam lambung. Sebagai contoh produknya berupa yogurt probiotik dan makanan fungsional lainnya. Aplikasi nyata yang ketiga yaitu nanopelapis atau nanocoating. Nanocoating sendiri merupakan lapisan tipis berbahan nano yang digunakan untuk melindungi makanan. Manfaatnya yang pertama melindungi buah, sayur, dan roti dari oksidasi, kehilangan air, dan mikroba. Manfaat lainnya mengurangi penggunaan bahan kimia pengawet. Contoh produk dari nanopelapis yaitu apel dengan lapisan nano alami agar tahan lebih lama. Selanjutnya yang keempat merupakan nanosensor dalam kemasan. Nanosensor sendiri merupakan sensor kecil berbasis nano yang dapat mendeteksi kondisi makanan. Kegunaan dari nanosensor yang pertama, memantau kesegaran makanan seperti mendeteksi gas etilen dari buah busuk. Kemudian, memberi peringatan terhadap kontaminasi seperti bakteri E. coli. Contoh dari produk nanosensor berupa kemasan daging atau ikan dengan indikator warna berbasis nanosensor. Submateri selanjutnya adalah studi kasus dari penerapan nanoteknologi di dalam makanan. Kita akan bahas beberapa contoh nyata yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu diantaranya sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu nanoteknologi dalam pengolahan susu UHT untuk meningkatkan masa simpan. Permasalahan yang dialami yaitu susu UHT memiliki masa simpan yang terbatas dan kualitas bisa menurun selama penyimpanan jangka panjang, terutama karena paparan oksigen dan cahaya. Solusi yang dapat diberikan pada penerapan nanoteknologi dalam pengolahan dan kemasan berupa penggunaan nanopartikel dalam kemasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap oksigen dan cahaya. Kedua, menggunakan nanopartikel dalam proses sterilisasi untuk meningkatkan efisiensi pembunuhan mikroorganisme, sehingga dihasilkan susu UHT yang diperoleh dengan teknologi nano memiliki masa simpan yang lebih panjang, nutrisi lebih stabil, dan kualitas rasa, warna, dan aroma yang tetap terjaga selama penyimpanan. Referensi dapat dilihat seperti di layar, terdapat di Jurnal Ilmiah Pangan Halal. Studi kasus yang kedua yaitu nanokitosan sebagai pengawet alami pada buah dan sayuran. Masalah utama yang sering terjadi adalah buah dan sayuran cepat busuk karena pertumbuhan mikroorganisme dan kehilangan kualitas selama penyimpanan. Hal ini menyebabkan banyak pemborosan pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen. Solusinya adalah penggunaan nanokitosan. Apa sih nanokitosan? Nanokitosan merupakan partikel kitosan berukuran nano yang punya dua keunggulan utama nih. Apa itu? Yang pertama bersifat antimikroba dan bisa membentuk lapisan pelindung tipis di permukaan buah atau sayur. Dengan melapisi permukaan produk segar menggunakan nanokitosan, pertumbuhan mikroba bisa ditekan dan laju respirasi buah pun melambat. Hasil dari teknologi ini sangat menjanjikan. Yang pertama, umur simpan buah dan sayur menjadi lebih lama. Kedua, kualitas warna, rasa, dan tekstur tetap terjaga. Yang ketiga, kehilangan berat selama penyimpanan bisa dikurangi secara signifikan. Studi ini didukung oleh Fatmawati pada tahun 2022 dalam Jurnal Ilmiah Pangan Halal yang menunjukkan bahwa pelapis nano berbasis kitosan sangat efektif menjaga kesegaran dalam makanan. Contoh lainnya yaitu nanoemulsi untuk meningkatkan bioavailabilitas vitamin dalam minuman. Masalah utama yang diperoleh yaitu vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin E dan D memiliki bioavailabilitas rendah saat dikonsumsi melalui minuman berbasis air. Artinya, tubuh kita sulit menyerap vitamin tersebut secara optimal karena tidak larut dengan baik dalam cairan. Solusinya menggunakan teknologi nanoemulsi. Dengan teknologi ini, vitamin D dan E diubah menjadi droplet berukuran nano yang sangat terdispersi secara merata dalam air. Hasilnya, kelarutan meningkat, stabilitas selama penyimpanan lebih baik, dan tentu saja penyerapan dalam tubuh jadi jauh lebih efisien.
Hasil yang diperoleh sangat signifikan. Minuman yang mengandung nanoemulsi vitamin menunjukkan peningkatan tajam bioavailabilitas vitamin serta kualitas produk yang jauh lebih stabil bahkan setelah disimpan dalam waktu yang lama. Studi ini berdasarkan dengan penelitian oleh Widya Stuti pada tahun 2023 dalam jurnal Pangan dan Gizi yang membuktikan bahwa nanoteknologi mampu membawa inovasi nyata dalam pangan fungsional. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu potensi sekaligus tantangan dalam penerapan nanoteknologi di dalam bidang makanan. Mari kita mulai dari potensinya. Nanoteknologi punya banyak keunggulan yang bisa membawa revolusi dalam industri makanan. Di antaranya, pertama, meningkatkan bioavailabilitas zat gizi. Dengan mengemas vitamin, mineral, atau antioksidan dalam bentuk partikel nano, tubuh kita bisa menyerap lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua, memperpanjang masa umur simpan produk. Teknologi nano coating dan nano kemasan bisa melindungi makanan dari oksidasi dan mikroba, sehingga makanan akan tahan lama tanpa banyak bahan pengawet. Kemudian yang ketiga yaitu sistem deteksi keamanan pangan. Nanosensor dalam kemasan ini mendeteksi kerusakan, perubahan pH, atau kontaminasi. Bahkan bisa mendeteksi warna sebagai indikator kesegaran pada makanan tersebut. Kemudian, yang keempat ada pengembangan pangan fungsional. Senyawa bioaktif seperti probiotik dan flavonoid bisa dibungkus secara nano agar tetap aktif saat masuk ke saluran pencernaan. Kemudian yang kelima yaitu efisiensi pengolahan pangan. Nanopartikel juga bisa digunakan sebagai katalis dalam proses produksi, pembuatan pengolahan lebih cepat, lebih efisien, dan minim limbah. Tapi, tentu saja teknologi ini tidak lepas dari tantangan. Tantangan yang pertama yaitu keamanan dan toksisitas. Belum semua jenis nanopartikel terbukti aman, apalagi untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Studi toksikologi masih terus dikembangkan. Yang kedua yaitu regulasi yang terbatas. Aturan tentang penggunaan dan pelabelan produk nano dalam makanan belum merata secara global, terutama di negara berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan konsumen. Masih banyak orang yang khawatir dan belum paham tentang nanopartikel dalam makanan, sehingga dibutuhkan edukasi yang lebih lanjut. Yang keempat yaitu biaya produksi yang tinggi. Nanoteknologi ini sangat tergolong mahal, terutama bagi pelaku industri kecil dan menengah. Kemudian yang terakhir ada dampak lingkungan. Jika limbah nanopartikel tidak dikelola dengan benar, bisa menimbulkan masalah lingkungan yang baru nantinya. Submateri terakhir yang akan kita bahas yaitu prospek masa depan aplikasi nano dalam makanan serta kesimpulan. Nanoteknologi punya peran besar dalam industri pangan. Pertama yaitu hadirnya pangan cerdas dan kemasan aktif, memungkinkan makanan mendeteksi kontaminasi atau menjaga kesegaran yang lebih lama. Yang kedua yaitu pangan fungsional dan suplemen jadi lebih efektif karena nanoenkapsulasi meningkatkan penyerapan nutrisi. Yang ketiga, ketahanan pangan diperkuat lewat nanosensor untuk mendeteksi dini bahaya serta pupuk nano yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu konsep personalized nutrition, memungkinkan gizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing individu. Dan yang terakhir adalah proses produksi makanan jadi lebih efektif dan ramah lingkungan berkat menggunakan nanomaterial dalam pengolahan dan pengemasannya. Dengan potensi ini, nanoteknologi akan merevolusi cara kita mengonsumsi dan memproduksi makanan di masa yang akan mendatang nih. Oke, dari materi yang kita bahas di awal tadi, kita masuk kepada kesimpulan. Nanoteknologi memiliki peran strategis dalam transformasi sistem pangan masa depan, menciptakan produk yang lebih aman, bergizi, tahan lama, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Dengan pengawasan dan penelitian berkelanjutan, nanoteknologi akan menjadi pilar penting dalam inovasi pangan pada abad ke-21 ini.
Selesai sudah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Nano dalam makanan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kurangnya saya dalam menjelaskan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan hingga akhir. Saya akhiri pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.